Sobat Literasi, tahun ini tidak ada pembatasan alokasi untuk membeli buku dari Dana BOS. Sekolah bebas membeli buku sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sebenarnya apa sih latar belakang Mendikbud Nadiem Makarim mengambil kebijakan seperti ini, dan apa hubungannya dengan upaya meningkatkan gerakan literasi sekolah dan masyarakat? Lalu apa korelasinya dengan asesmen kompetensi minimum? Nah, saat ini saya sudah terhubung dengan seorang konsultan BOS, yaitu Mbak Triana Oktaria. Mbak Tria, pada Juknis BOS tahun ini tidak ada pembatasan alokasi dana pembelian buku. Sekolah bebas membeli buku teks dan konteks pelajaran sesuai kebutuhan. Iya. Sebenarnya apa sih tujuan kebijakan ini? Apa gitu yang diharapkan oleh Kemendikbud? Kebebasan ya ke sekolah dengan adanya kebijakan MBS, manajemen berbasis sekolah gitu kan. Intinya kita berikan seluas-luasnya kebutuhan sesuai perencanaan sesuai kebutuhan sekolah. Jadi memang di 2020 ini yang membedakan dengan tahun sebelumnya itu adalah kalau dulu tuh kita batasin tuh sebenarnya ngikutin aturan yang ada, tapi harapannya sekarang itu tingkat literasi sekolah juga lebih meningkat. Dalam hal gini, ketika ada aturan yang sudah diatur sebelumnya, maka sebenarnya tetap mengikuti gitu kan. Hanya kita tidak tuliskan saja dalam Juknis. Artinya gini, apakah sekolah itu wajib membeli buku? Prioritas utama Dana BOS kan memang membeli buku kan. Artinya apa? Karena prioritas kenapa sih di BOS itu harus prioritasnya membeli buku? Kita mengacunya ke undang-undang juga. Cuma dulu tuh dituliskan dalam Juknis, sekarang enggak. Tapi bukan berarti itu hilang kewajiban sekolah. Karena apa? Di undang-undang di aturan tersebut disebutkan bahwa pemerintah pusat kan wajib menyediakan buku teks. Nah, pemerintah pusat bantuannya lewat apa sih? Kan lewat Dana BOS. Berarti Dana BOS diarahkan menyediakan buku, ya kan? Buku bagi sekolah dengan rasio 1 buku 1 peserta didik. Entah itu dia itu membeli atau mengganti yang rusak, yang penting buku itu tersedia untuk peserta didik ke sana. Nah, kemudian ada aturan bahwa pengembangan perpustakaan minimal 5%. Itu juga sebenarnya karena aturan itu aturan di kita menyebutkan pengembangan perpustakaan tetapi tidak disebutkan presentasinya, maka itu mengacu pada aturan yang sudah diatur sebelumnya. Tetap jadi bebas, tapi harus sekolah harus, sekarang itu intinya Kemdikbud tidak mengimla sekolah nih, tapi sekolah harus meningkatkan literasinya mereka terkait dengan aturan-aturan yang relevan terkait dengan kebutuhan di sekolah itu sendiri. Juknis BOS ini kan hanya dana, di mana dana ini sebagai cara sekolah untuk melengkapi kebutuhan sekolah. Bagaimana cara melengkapi kebutuhan sekolah? Ya sesuai standar nasional pendidikan. Nah, apalagi nih standar nasional pendidikan itu apa aja dasarnya? Di situ ada dasar-dasarnya lagi. Tetap dia tuh mengikuti, sebenarnya kayak gitu. Biar pemerintah itu menjaga bahwa sekolah itu wajib menyediakan buku. Makanya kita berikan persentase di situnya untuk memastikan bahwa sekolah ini akan membeli buku, menyediakan buku bagi peserta didiknya, bagi pendidiknya, untuk kebutuhan sarana di sekolahnya, kayak gitu kan. Nah, sekarang kita bebasin. Artinya dibebasin itu ya diberikan seluas-luasnya kepada sekolah, tidak kita imla lagi, tetapi kita berikan kepercayaan penuh nih ke kepala sekolah gitu kan, bahwa nih
kebutuhan sekolah itu harus berdasarkan aturan-aturan yang ada juga, berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah juga. Batasan pun di dana BOS itu sebenarnya batasan yang memang untuk memastikan aja bahwa kan yang dibatasi itu cuma dua, buku, ya kan, di pengembangan perpustakaan, pembelian buku teks sama honor. Karena apa? Kalau yang buku itu untuk memastikan bahwa pemerintah pusat itu sudah menyediakan buku bagi sekolah, ya kan? Bagi sekolah melalui dana BOS, kan? Kemudian karena kewajibannya tuh kalau nggak salah di undang-undang itu buku teks kalau nggak salah ya. Nah, kemudian yang kedua honor. Kalau yang honor karena memang dana BOS bukan untuk itu. Marwahnya itu bukan untuk yang bersifat honor, bukan yang bersifat operasi personalia, tapi non personalia, sehingga itu kita batasin. Jadi yang lainnya itu bebas-bebas aja, Mas. Pokoknya kan tahun 2019 tuh 20% ya. Apakah Kemendikbud melihat bahwa sekolah dengan ada pembatasan 20%, sekolah masih kurang gitu untuk mengalokasikan dana beli buku gitu? Nah, terbelakangnya kenapa dia tuh 20%. Kemudian kenapa awalnya dulu 5% aja. Kalau 5% itu mengacu pada terkait dengan Undang-Undang Perpustakaan, bahwa di pengembangan perpustakaan minimal 5%. Kemudian terus dia tuh naik 20%, bukan berarti dia tuh harus membeli buku, tapi pada saat itu ada sharing antara waktu itu K13 2013 itu kan pertama penyediaan buku itu oleh pusat, kemudian kita berikan kepada pemerintah daerah, kemudian kita berikan diinkludkan kepada sekolah, ya kan? Nah, itulah kenapa persentase di buku itu harus 20%, karena dana itu kayak sharing. Jadi tadinya itu 580.000, nah sisanya itu sebenarnya untuk buku, menjadi 800.000 itu, ya kan, menjadi 800.000 itu tuh untuk buku. Jadi karena pada saat itu buku K13 itu kan apalagi untuk sekolah dasar itu adalah buku habis pakai. Jadi anak-anak SD itu, untuk yang anak-anak SD itu tentunya bukunya mudah rusak dan sebagainya gitu kan. Kemudian asesmennya juga ada di dalamnya. Dan jadi sehingga mereka itu harus terus beli buku. Nah, kemudian kebijakan demi kebijakan tiap tahunnya itu selalu berubah karena melihat kondisi lapangan. 20% itu sebenarnya karena hal itu pada saat itu tuh. Jadi kalau misalkan sekarang kita kembalikan gitu kan, persentase dibuang gitu kan, sebenarnya berarti kembali kemana? Berarti kembali ke aturan yang sebelumnya, yang sudah diatur sebelumnya kayak gitu. Nah, itu kan dana tidak terbatas ini ya. Sebenarnya apa yang diharapkan dari Kemendikbud? Apakah sekolah memperbanyak buku-buku non-teks pelajaran ya, misalnya buku fiksi, buku cerita gitu, supaya anak-anak bisa berkembang? Karena kan sekarang kan ada kebijakan asesmen kompetensi minimum ya, yang berbasis literasi dan numerasi. Artinya kan sekolah harus punya banyak buku non-teks pelajaran. Ada nggak korelasi dengan kesana itu juga? Bisa. Nah, sebenarnya gini, ada di Standar Nasional Pendidikan terkait dengan sarana prasarana di Permendikbud 24/2007. Itu kan ada, sudah jelas buku teks, buku referensi, buku yang non teks itu harus SNP-nya itu berapa tuh? Ada gitu loh. Tinggal acu aja ke sana. Selagi sekolah belum mencukupi ke arah sana, berarti mereka harus memenuhi itu untuk mencapai SNP-nya. Kalau misalnya buku ya, tidak hanya buku. Kemendikbud itu kan udah ngeluarin namanya Standar Nasional Pendidikan, aturan. Buku itu termasuk bagian dari sarana. Nah, sarana ini disebutkan dalam Permendiknas 24/2007 tentang standar sarana prasarana. Di situ ada jumlah-jumlah ya, sekolah itu memenuhi standar sarananya. Ya, di situ ada. Jadi kalau misalkan nih di dana BOS itu tidak hanya dana BOS, pokoknya dana yang diterima oleh sekolah
otomatis itu adalah sudah penerimaan sekolah untuk mencapai apa? Mencapai SMP kan, karena tujuan pembelajaran itu adalah standar nasional pendidikan. Itu adalah kriteria minimal. Jadi kalaupun misalkan di BOS itu dibebasin, nggak ada persentase apapun, artinya apa? Berarti standarnya sekolah itu menuju ke SMP, ya kan? Standar nasional pendidikan. Contoh buku, SNP-nya seperti apa? Berarti sekolah harus memenuhi SNP itu. Baik itu perencanaannya tuh mau 1 tahunan, mau 2 tahun dalam jangka 4 tahun saya harus memenuhi SNP, itu adalah tergantung dari kepala sekolahnya. Nah, kemudian yang pengembangan perpustakaan itu kan di dalamnya buku, tetapi ada yang lainnya juga. Karena pengembangan perpustakaan itu tidak hanya buku, tetapi kayak perabot-perabot di ruangan perpustakaan juga itu termasuk dalam pengembangan perpustakaan. Itu aturannya di mana? Tentang undang-undang di perpustakaan. Nah, sebenarnya jadi ini nih yang harus dipahami oleh sekolah, bahwa Juknis BOS itu sebenarnya tidak saklek. Karena dulu pun itu adalah yang 20% itu adalah buku teks loh. Bukan pengembangan perpustakaan ya. Ini itu adalah untuk buku teks, untuk menjamin Kemdikbud pemerintah pusat itu memberikan agar sekolah itu membeli buku dengan maksimal, sekarang udah diperhitungkan gitu kan, perhitungannya sekitar 20% dari dana BOS kayak itu yang 2019 ya, yang 20% itu tahun saya lupa 2018 apa ya, 2018 2017 juga masih ada, cuma ada maksimum ada minimum. Nah itu saya lupa karena apa, ada perubahan kebijakan dari maksimum ke minimum juga gitu kan. Sebelumnya itu minimum, artinya bagi yang lebih pun lebih dari 20% nggak masalah. Kemudian kemarin 2019 itu maksimum, karena apa? Karena kalau misalkan kita perhitungkan gitu kan, ketika mereka setiap tahunnya beli buku 3 tahun nih, karena kan perhitungannya SMP 3 tahun ya, SMA 3 tahun, ya kan? SMA 3 tahun, kemudian SD 4, 5, 6 juga kan udah 3 tahun tuh. Nah, kalau misalkan pada saat kohortnya kan seperti itu, kohortnya dalam 3 tahun kan selesai kan, artinya buku itu ada di sekolah untuk tahun keempatnya gitu kan, untuk tahun berikutnya bisa aja mereka tidak membeli full buku, tetapi hanya mengganti yang rusak, mengganti yang hilang, atau yang lainnya. Jadi memang dimaksimumkan ke 20%. Seperti itu untuk yang buku teks, bukan untuk keseluruhan yang pengembangan perpustakaan. Kayak gitu. Mekanisme pembelian buku apakah masih sama? Jadi pembelian apapun melalui dana apapun di sekolah, dari berbagai sumber apapun yang melalui Siplah, termasuk itu buku. Atau kan sekolah di tahun 2020 membeli buku itu adalah satu, akan menjadi pertanyaan kan? Tentu akan menjadi pertanyaan kalau misalkan di barangnya ada uang harganya juga cukup, dari kalau sekolah menghindar, itu udah salah.